Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Triana Amin dengan nomor induk mahasiswa 2052110103. Saya adalah salah satu mahasiswi dari program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan juga preservatif. Di mana tujuan saya membuat video ini yakni guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah mikrobiologi lanjutan yang diampuh oleh Ibu APT Harni Sartika Kamarudin, SSI, MSI. Baiklah, sesuai dengan judul video saya kali ini, yakni tentang antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservatif. Saya akan terlebih dahulu membahas tentang antibiotik, di mana sejarah antibiotik itu pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 dan dinamakan dengan penisilin G. Awalnya, secara tidak sengaja, kapang tumbuh di sediaan bakteri pada cawan Petri yang lupa dibersihkan. Di bagian tumbuhnya kapang tersebut, bakteri tidak ada yang berkembang. Kondisi ini menstimulasi Alexander melakukan penelitian, dan dari sanalah ditemukan antibiotik. Kemudian, sejarah antibiotik selanjutnya yakni pada tahun 1932 di mana ditemukannya sulfonamida, kemudian berlanjut pada tahun 40-an yakni penisilin tersedia atau dijual dan cephalosporin setelah disintesis. Selanjutnya pada tahun 1952 yakni ditemukannya eritromisin. Selanjutnya pada tahun 1956 diperkenalkannya vancomycin. Pada tahun 1962 ditemukannya quinolon. Kemudian pada tahun 80-an quinolon terfluorinasi tersedia. Dan pada tahun 2000 linezolid tersedia. Selanjutnya, antibiotik sendiri itu merupakan segolongan senyawa baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotik khususnya berkaitan dengan pengobatan penyakit infeksi, meskipun dalam bioteknologi dan rekayasa genetika digunakan sebagai alat seleksi terhadap mutan dan transforman. Selanjutnya yakni fungsi dari antibiotik. Antibiotik sendiri digunakan terutama untuk pengobatan, sedangkan pentingnya antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan merupakan kebutuhan sekunder. Antibiotik yang banyak digunakan dalam pengobatan antara lain penisilin, golongan aminoglikosida mencakup streptomycin, gentamicin, kanamicin, paramomisin, dan neomycin. Chloramphenicol, tetrasiklin, golongan makrolida, dan fungistatika. Kemudian terdapat 3 penggolongan dari antibiotik, yakni berdasarkan luas efektif kerjanya, berdasarkan struktur kimianya, dan juga berdasarkan sifatnya. Baik, saya akan terlebih dahulu membahas tentang penggolongan antibiotik berdasarkan luas efektif kerjanya. Antibiotika narrow spectrum, yakni antibiotik yang berkhasiat terhadap sekelompok mikroba saja. Misalnya, penisilin hanya efektif terhadap bakteri gram positif. Streptomycin efektif kerjanya terutama terhadap bakteri gram negatif. Juga untuk golongan peptida yang hanya bekerja aktif pada gram negatif tetapi tidak pada bakteri gram positif. Kemudian
Ada golongan makrolida yang memiliki spektrum kerja sempit, hanya efektif untuk bakteri gram positif dan mikoplasma. Sediaan antibiotik ini relatif jarang ditemukan. Biasanya antibiotik ini diformulasikan berkombinasi dengan antibiotik lain sehingga memiliki spektrum kerja yang lebih luas. Selanjutnya, tisinol dan tifural yang merupakan salah satu contoh sediaan yang mengandung antibiotik dengan spektrum kerja sempit. Antibiotik dengan spektrum kerja sempit hendaknya digunakan saat diagnosa penyakit telah dipastikan, dan daya kerja antibiotik ini akan lebih optimal jika penyakit disebabkan oleh satu saja dari jenis bakteri. Kemudian, penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimianya. Jadi, penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimianya ini dibedakan menjadi 8 golongan. Di antaranya ada penisilin, aminoglikosida, fluoroquinolon, peptida, makrolida, tetrasiklin, sulfonamida, dan diaminopyrimidin. Yang golongan pertama, yakni ada penisilin, yang merupakan antibiotik yang bersifat bakterisid atau membunuh. Turunan terbaru dari antibiotik yang ditemukan pertama kali pada tahun 1928 yang sebelumnya telah kita bahas pada sejarah antibiotik, efektif membasmi bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Antibiotik hasil penemuan Alexander Fleming ini mudah diserap oleh tubuh melalui usus dan juga cepat masuk ke darah. Selanjutnya, golongan aminoglikosida, yakni merupakan antibiotik yang mengandung amino dan glikosida. Ini bekerja secara langsung pada ribosom bakteri, membran sel, dan menghambat sintesa protein sehingga bakteri akan mati atau bakterisid. Antibiotik ini tidak bisa diserap melalui usus sehingga untuk tujuan pengobatan yang bersifat sistemik, aplikasinya dilakukan secara injeksi, baik subkutan yang dilakukan di bawah kulit maupun intramuskular. Saat diberikan, antibiotik ini akan bekerja optimal membasmi bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Beberapa contoh obat yang mengandung antibiotik golongan aminoglikosida ini yakni adalah bentamin, kanamin, dan juga vetstrep. Selanjutnya ada golongan fluoroquinolon, yakni mulai dikenal pada tahun 1962 oleh Lesher. Pada aplikasinya, sediaan obat yang mengandung antibiotik golongan fluoroquinolon banyak tersedia, seperti Proxan S, Proxan C, Neomeditril, Doctril, dan Coliquin. Kemudian ada golongan peptida, yang dimana golongan ini itu bekerja aktif membunuh bakteri gram negatif dengan cara merusak atau menghambat membran sel. Antibiotik golongan peptida ini tidak diserap oleh usus, sehingga lokasi kerjanya bersifat lokal. Obat yang hanya mengandung antibiotik golongan peptida ini relatif jarang ditemukan. Biasanya, antibiotik golongan peptida ini dikombinasikan dengan golongan lain untuk meningkatkan potensi dan juga spektrum kerjanya. Contoh sediaan dari golongan antibiotik ini yakni amoksitin dan tikotil. Selanjutnya, yakni penggolongan antibiotik berdasarkan sifatnya, yakni ada bakteriostatik. Antibiotik yang bersifat bakteriostatik bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri melalui mekanisme hambatan sintesis protein. Pemberian antibiotik ini akan menekan konsentrasi atau jumlah bakteri yang menginfeksi sehingga berada di bawah batas konsentrasi untuk menimbulkan gejala klinis. Antibiotik yang bersifat bakteriostatik antara lain golongan makrolida, tetrasiklin, sulfonamida, dan diaminopyrimidin yang terdapat pada tifural,
doxy atau doxyfet. Kemudian ada bakterisid. Antibiotik bakterisid juga bekerja membunuh bakteri. Mekanisme kerjanya dengan menghambat pembentukan dinding sel dan membran sel maupun menghambat pembentukan DNA atau inti sel. Aminoglikosida, fluoroquinolone, penisilin, dan peptida itu merupakan golongan antibiotik yang bersifat bakterisid. Contoh sediaannya yakni seperti gentamin, vetstrep, Poroxan C, dan neomeditril. Selanjutnya kita akan membahas tentang antiseptik dan desinfektan. Di mana antiseptik sendiri itu merupakan zat yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Biasanya merupakan sediaan yang digunakan pada jaringan hidup. Sedangkan desinfektan sendiri itu bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme patogen yang dapat menginfeksi manusia dan hewan. Biasanya desinfektan ini digunakan untuk sterilisasi alat-alat laboratorium. Kemudian syarat ideal dari antiseptik dan desinfektan sendiri. Yang pertama, antiseptik. Syarat ideal yang pertama yakni mulai kerja cepat dan bertahan lama atau long action. Yang kedua, berkhasiat mikrobisid, luas terhadap bakteri, jamur, dan sporanya, ragi, virus, dan protozoa. Memiliki toksisitas yang rendah, absorpsi melalui kulit dan selaput lendir rendah. Kemudian tidak merangsang kulit dan selaput lendir. Selanjutnya untuk desinfektan sendiri, syarat ideal yang pertama yakni spektrum luas atau spektrum kerjanya luas, toksisitasnya rendah, dan baunya tidak merangsang. Kemudian untuk absorpsinya sendiri itu rendah. Berbeda, absorpsinya rendah pada bahan karet, zat sintetik, dan lain-lain. Kemudian tidak korosif terhadap zat-zat yang didesinfeksi. Selanjutnya, dari pengertian yang telah disebutkan tadi, dapat ditarik persamaan antara antiseptik dan juga desinfektan, di mana persamaannya yakni jenis bahan kimia yang digunakan sebagai antiseptik dan juga desinfektan. Kedua zat kimia ini bisa membunuh bakteri yang dapat menyebabkan penyakit atau yang dapat menyebabkan infeksi. Kemudian persamaan yang kedua dari cara kerja antiseptik dan juga desinfektan, yaitu senyawa yang terkandung di dalamnya akan menembus dinding sel organisme, contohnya seperti bakteri dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada umumnya senyawa ini akan mengganggu metabolisme sel atau mengubah permeabilitas dari dinding sel mikroorganisme. Tetapi untuk antiseptik dan desinfektan sendiri itu tidak bisa dikatakan sama karena terdapat beberapa perbedaan. Seperti antiseptik itu digunakan untuk menyingkirkan kuman di kulit yang hidup, sedangkan desinfektan itu menyingkirkan kuman di benda yang mati. Desinfektan itu kadang digunakan sebagai antiseptik untuk manusia, asalkan dosisnya tepat, karena jika dosisnya terlalu tinggi akan membuat keracunan atau bahkan hingga kematian. Selanjutnya, tidak semua bahan desinfektan adalah bahan antiseptik karena adanya batasan dalam penggunaan antiseptik. Antiseptik harus memiliki sifat yang tidak merusak jaringan tubuh atau tidak bersifat keras. Nah, di sini terdapat perbedaan antara desinfektan dan juga antiseptik. Di sini desinfeksi sama-sama menggunakan zat kimia. Untuk desinfektan sendiri itu bersifat bakterisid atau membunuh, sedangkan untuk antiseptik itu bersifat bakteriostatik yang menghambat atau menekan pertumbuhan bakteri. Desinfektan itu bersifat toksik atau racun, sedangkan antiseptik itu tidak bersifat racun.
Desinfektan itu biasa digunakan pada benda-benda mati. Biasa digunakan untuk sterilisasi alat-alat laboratorium. Sedangkan antiseptik ini yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasa seperti hand sanitizer ataupun sabun cuci tangan. Kemudian untuk antiseptik sendiri, ini penggunaannya diterapkan pada kulit yang hidup atau jaringan tertentu untuk mencegah terjadinya infeksi dan umumnya tidak terlalu toksik, sehingga tidak berbahaya bagi kulit. Antiseptik biasanya digunakan saat seseorang mencuci tangan atau sebelum melakukan operasi. Antiseptik biasanya mengandung alkohol, klorheksidin, dan juga anilidis. Sedangkan untuk desinfektan sendiri, itu penggunaannya diterapkan pada permukaan, peralatan, atau benda mati lainnya, sehingga kadarnya lebih toksik. Jika salah digunakan, bisa menyebabkan pengerasan kulit, luka, serta peradangan atau inflamasi. Desinfektan sering digunakan untuk peralatan pembersih rumah tangga. Desinfektan itu biasa mengandung glutaraldehid, pantosil, fetalaldehyda, dan formaldehida. Kemudian terdapat beberapa jenis-jenis dari antiseptik dan juga desinfektan. Untuk antiseptik sendiri, jenis-jenisnya itu seperti etakridin laktat atau yang biasa memiliki merek dagang Rivanol. Kemudian ada alkohol yang dapat membunuh kuman dengan cara menggumpalkan protein dalam selnya. Kemudian ada iodium seperti iodin providon atau yang biasa digunakan dalam larutan beralkohol untuk sterilisasi kulit sebelum dan sesudah tindakan medis. Dan yang terakhir itu ada hidrogen peroksida, digunakan untuk membersihkan luka atau borok. Selanjutnya, untuk desinfektan sendiri itu ada untuk desinfektan sendiri ada klorheksidin yang digunakan di rumah sakit sebagai antiseptik. Yang cara kerjanya itu dibuktikan dapat mengikat bakteri, mungkin disebabkan adanya interaksi antara muatan positif dan molekul-molekul klorheksidin dengan dinding sel yang bermuatan negatif. Selanjutnya ada heksidin sebagai obat kumur termasuk golongan antiseptik dan merupakan derivat piridin. Dan ada povidone iodin sebagai obat kumur yang dipasarkan dengan merek dagang seperti betadine dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke preservatif atau pengawet, di mana zat pengawet itu merupakan salah satu bentuk bahan tambahan baik makanan atau minuman untuk menghambat ataupun menghentikan aktivitas mikroorganisme sehingga makanan dan minuman tetap segar dan rasanya tidak berubah. Tujuan dari penggunaan pengawet sendiri yakni untuk menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk, memperpanjang umur simpan pangan, tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan, serta tidak untuk menyembunyikan keadaan. Selanjutnya, terdapat 2 sumber zat pengawet, yakni zat pengawet alami seperti chitosan dan bawang putih. Kemudian ada zat pengawet sintesis atau buatan seperti formalin dan boraks. Untuk chitosan sendiri, itu merupakan pengawet alami yang terbuat dari ekstrak kulit Crustaceae, sejenis udang-udangan. Chitosan ini merupakan nama lain dari lantai polimer dengan perbedaan rasio antara glukosamin dan N-asetil glukosamin. Sedangkan bawang putih sendiri itu merupakan rempah-rempah dapur yang dapat dijadikan sebagai bahan pengawet makanan alami karena dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Bawang putih ini terbukti efektif dalam mengawetkan tahu selama 2 hari. Selanjutnya, untuk zat pengawet buatan atau sintetik yakni ada boraks dan formalin.
Untuk formalin sendiri itu biasa digunakan untuk mengawetkan mayat, membunuh hama, bahan desinfektan, dan digunakan pada perindustrian. Akan tetapi, akhir-akhir ini formalin digunakan untuk mengawetkan makanan seperti tahu, bakso, mie, dan lain sebagainya. Formalin ini merupakan zat yang bersifat karsiogenik atau menyebabkan kanker dan mempunyai efek toksik yang sangat tinggi. Sedangkan untuk boraks sendiri, itu merupakan garam natrium yang memiliki rumus kimia Na2B4O7 10H2O. Dia memiliki bentuk seperti kristal lunak. Secara fisik, boraks itu berwarna putih, tidak berbau, larut dalam air yang akan terurai menjadi natrium hidroksida serta asam borat. Akan tetapi, boraks tidak dapat larut dalam alkohol. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat. Kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.